将你们年轻一代人全部斩去。 Alur cerita, animasi Donghua. 都给我滚出来！ Chapter 1519. Dia tanpa sadar memasuki ranah pemutusan diri, apalagi berada di ambang untuk sepenuhnya mengkonsolidasikannya. Awalnya, Si Hao sedang menunggu waktu yang tepat untuk maju ke ranah ini, karena dia bisa maju kapan saja. Ini terutama karena setelah dia menerima 18 tamparan biksu kuno, dia telah lama diasah secara menyeluruh. Yayasannya sudah marah, selama dia mau, dia bisa segera mencapai hasil dari alam kultivasi yang lebih tinggi. Alasan dia ragu sebelumnya adalah karena khawatir dia mungkin mendapatkan momen pencerahan di sepanjang jalan, dan kemudian diganggu, merusak kesempatannya. Sekarang, Si Hao melupakan dirinya sendiri, tidak memiliki semua emosi kegembiraan atau kekhawatiran. Adegan kehidupan dan kehancuran dimainkan di depan matanya, ada reinkarnasi, semuanya berputar antara hidup dan mati. Seolah-olah ada lautan kehidupan dan kematian di depan matanya, pantulan yang berkilau jernih dan cemerlang. Memutuskan diri, apakah itu pelepasan belenggu seseorang, atau gagasan dan pemahamannya sendiri? Pada saat itu, Si Hao menjadi bingung, tetapi segera setelah itu, dia mengerti. Seperti yang diharapkan, dia memasuki kondisi pemahaman Dao. Naga sejati kuno itu melonjak dengan energi esensi saat ini, membuat tanah kehancuran melonjak dengan cahaya sekali lagi. Semua tanaman langsung dihidupkan kembali, gunung-gunung besar muncul dari tanah, ini benar-benar membuatnya terlalu tergerak. Kehidupan baru dari reruntuhan kehancuran, puncak yang tinggi dari jurang maut, jenis transformasi ini, untuk berkembang dari kematian, membalikan segalanya antara hidup dan mati. Itu adalah pemeliharaan hal-hal paling mendasar di dunia ini, namun itu adalah salah satu misteri mendalam yang paling kuat. Si Hao memahami Dao. Apakah ini pelepasan belenggu daging? Atau apakah itu belenggu pikirannya? Mungkin itu adalah gagasan tetap di dalam pikirannya? Sulit untuk mengatakan pada saat ini, itu sangat rumit. Di danau, singa emas menatap Si Hao, matanya bersinar-sinar ganas, hendak mengambil tindakan. Namun, itu menahan. Itu karena benar-benar ada bayangan besar di benaknya. Sejak bertemu Si Hao, tidak ada yang berjalan dengan baik, setiap kali menderita dengan menyedihkan. Itu benar-benar takut bahwa Si Hao baru saja mengujinya sekarang. Itulah mengapa ia tidak bertindak sembarangan. Dia tidak main-main, benar-benar mendapatkan wawasan. Tidak, aku harus mengambil tindakan, mengakhiri kesempatannya dengan satu serangan, membuatnya jatuh dari surga ke neraka. Singa emas dalam hati menggertakkan giginya. Itu menjadi gila, membuat keputusan seperti ini. Namun, kekuatannya sangat menderita, hampir lumpuh oleh Si Hao. Dikhawatirkan serangannya tidak akan membunuh Si Hao, malah membahayakan dirinya sendiri. Aku akan menunggu saat paling kritisnya dan menyerangnya. Singa emas berpikir dengan kejam, bersiap untuk meluncurkan serangan mendadak ke Si Hao. Saat ini, Si Hao berlama-lama antara hidup dan mati, berkeliaran di antara penurunan dan kemuliaan, merasakan tingkat lintasan hukum Dao yang lebih dalam, merebut esensi terdalamnya. Tubuhnya bersinar, seolah-olah cahaya Buddha bersinar dengan mulia, seolah-olah cincin surgawi ditambahkan ke dagingnya. Untuk menggunakan tubuh sebagai benih, pada akhirnya, itu membuka gerbang di dalam tubuh seseorang, dan tidak bergantung pada dunia besar. Penampilan Si Hao luar biasa dan bermartabat. Cincin surgawi muncul di sekitar tubuhnya satu demi satu, seolah-olah seorang biarawan abadi bereinkarnasi, juga seolah-olah seorang abadi sejati turun ke dunia fana. Pada saat ini, dia surgawi, dia dalam keadaan transenden, tidak peduli dengan dunia fana, tidak takut akan kesulitan Dao. Langit dan bumi di matanya sangat luas dan tak terbatas, keluasan pikirannya mampu menampung gunung dan sungai yang tak berujung. Di tubuhnya, rantai keteraturan surgawi muncul lapis demi lapis, berkelok-kelok di sekelilingnya. Ini adalah beberapa jenis belenggu, muncul pada tingkat ini. Saat mata Si Hao melepaskan cahaya yang cemerlang, pancaran pedang keluar darinya, menembak keluar dari tubuhnya, membelah belenggu. Kenapa secepat ini? Singa emas terkejut. Matanya menyipit, bersiap untuk menyerang, karena roh primordial Si Hao pasti akan mengungkapkan belenggu, menunggu untuk diputuskan. Itu memutuskan bahwa itu akan melepaskan pukulan fatal saat itu. Itu akan datang. Singa emas merasakan detak jantungnya meningkat, sangat gugup, takut kehilangan kesempatan optimal ini. Saat ini, Si Hao dalam kondisi yang sangat indah, seolah-olah dia melampaui, mengamati tubuhnya sendiri,
memandang rendah semua hal. Dia tanpa ekspresi dan acuh tak acuh saat dia dengan tenang menyaksikan semuanya. Roh primordialnya ada di tengkoraknya, tetapi dia bisa dengan jelas merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Segala sesuatu di sekitarnya ditangkap oleh pikirannya. Seolah-olah dia adalah dunia itu sendiri. Ini adalah jenis perasaan aneh, tenang, kejam, acuh tak acuh, bahkan membuat dirinya terkejut. Tidak ada fluktuasi emosional, tidak ada riak dalam keadaan pikirannya, sangat dingin dan apatis. Tidak ada jejak emosi individu, dengan tenang mengawasi segala sesuatu, mengabaikan semua makhluk hidup. Roh primordialnya jelas ada di dalam tubuhnya, tetapi itu membuatnya merasa seperti berada di atas kubah surgawi, saat ini naik ke atas, dengan dingin mengawasi semuanya. Sampai-sampai dia bahkan dengan acuh tak acuh melihat bahwa singa emas ingin menyakitinya. Dia tidak marah, tidak merasakan niat membunuh, hanya menontonnya dengan dingin, tidak mempedulikannya. Saat ini, dia merasa seperti singa emas dan dagingnya sendiri seimbang, tidak ingin ikut campur, tidak ada emosi yang terlibat. Ini terlalu aneh. Tiba-tiba, dari kedalaman tubuhnya, raungan kemarahan dilepaskan, seolah-olah itu telah menghilangkan beberapa jenis keadaan kerasukan, menghancurkan belenggu ketidakpedulian itu. Benar, jadi sebenarnya seperti ini. Si Hao memperoleh pencerahan. Apa yang disebut mengabaikan semua makhluk hidup, keadaan melampaui di atas justru merupakan jenis belenggu yang harus diperjuangkan bebas. Pada saat itu, dia hampir berasimilasi dengan dao besar dunia, menjadi bagian darinya. Diri sejatinya hampir musnah. Ini sangat menakutkan. Jika hal-hal benar-benar melanjutkan cara mereka pergi, Si Hao mungkin hancur ke dalam dao, meninggalkan semua rasa diri, kembali ke langit dan bumi, membungkuk di hadapan dao besar. Ini sepenuhnya bertentangan dengan jalannya menggunakan tubuh sebagai benih. Mungkin justru karena jalan yang dia ambil istimewa sehingga hal semacam ini akan terjadi. Bahkan dao besar surga dan bumi turun, dengan rantai tatanan surgawi yang membungkus, digunakan di tubuhnya. Si Hao berkeringat dingin. Menurutnya, sebelumnya, dia bisa dengan mudah memasuki alam pemutus diri, tetapi sebenarnya ini berbahaya. Baru saja, dia hampir memotong daunnya. Sekarang, dia berjuang bebas dari keadaan tanpa perasaan dan tanpa emosi seperti itu. Namun, di atas roh primordialnya, ada banyak rantai keteraturan surgawi. Seolah-olah mereka memanggangnya, mencoba menghapus dorongannya, ambisinya yang kuat. Hanya, dia sekarang bangun, hidup kembali, tidak lagi melihat semuanya dengan acuh tak acuh. Terlebih lagi, saat ini, roh primordialnya diikat dengan rantai, tetapi hanya di luar, tidak jauh di dalam dirinya. Setelah menerobos kehendak surga, tadi, ini bisa dihapus. Itulah sebabnya ketika dia melihat singa emas mengangkat cakarnya, bertindak tidak baik terhadapnya, Si Hao benar-benar tanpa ekspresi, tamparan melayang. Sebuah suara yang jelas terdengar. Singa emas menjerit sedih, semua tulang di tubuhnya patah, jatuh keluar, tontonan itu terlalu mengerikan untuk ditanggung. Darah mengalir dari seluruh tubuhnya, hampir tubuh dan tulangnya langsung terkoyak. Apakah kamu tidak tahu bahwa tindakan menyakitiku akan mengakibatkan kematianmu? Si Hao berkata dengan dingin, melihat ke bawah. Tamparan ini untuk menyelamatkanmu. Singa emas berjuang, mencegah tubuhnya dihancurkan, melawan kekuatan mengerikan di dalam tubuhnya. Ketika mendengar kata-kata ini, pupil emasnya berkontraksi, merasakan kemarahan dan kebencian yang tak tertandingi. Ia merasakan bahwa ini benar-benar terjadi. Sebelumnya, beberapa jenis pembatasan ditetapkan oleh Si Hao, jika bukan karena telapak tangan dari Huang itu, kemungkinan besar akan mati selangkah lebih awal, karena akan mengalami serangan balasan. Jadilah budak, mainkan peranmu sebagai tungganganku. Di masa depan, aku akan mengantarmu ke medan perang untuk bertarung. Ini adalah jalan hidup Anda sendiri, atau tubuh dan jiwa Anda akan hancur. Si Hao berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia tidak memperhatikannya lagi, fokus pada pemahaman Dao, mengalami semua jenis aspek luar biasa dari alam pemutus diri. Ekspresi singa emas itu jelek, surai singa tebal ini bergetar dan bergerak seperti nyala api yang mengamuk. Namun, itu hanya bisa menahan amarahnya. Ia tidak ingin mati dengan cara yang sia-sia, berharap untuk membalas dendam. Saat ini, itu tidak bisa dengan mudah bertindak. Pada saat yang sama, dalam hati ia terkejut. Huang benar-benar aneh, maju ke alam pemutus diri di tempat seperti ini, dengan jelas memahami Dao, namun dia benar-benar bisa melihatnya dengan acuh tak acuh, tetap tidak terpengaruh. Pada saat itu,
ia melihat pemandangan yang membuatnya bergetar di dalam. Seberkas cahaya jernih mengalir keluar dari atas kepala Si Hao, meretas ke arah langit, menembus aura Dao yang tak tertandingi. Memutus kehendak surga, berperang melawan pemeliharaan surgawi. Singa emas terguncang, seluruh tubuh gemetar. Ia mendengar jenis legenda ini sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya ia melihat ini. Itu karena dari dulu sampai sekarang, tidak ada orang yang mengalami hal seperti ini. Tidak ada contoh masa lalu, tidak ada yang mencapai langkah ini. Menggunakan tubuh sebagai benih, dan kemudian setelah maju ke alam pemutus diri, menghadapi kehendak surga, kulit kepala singa emas menjadi mati rasa. Ketika leluhurnya berada di 9 surga 10 bumi, mereka secara alami memiliki ahli yang mempelajari tubuh sebagai benih. Namun, semua yang sebelumnya gagal, tidak ada yang bisa mencapai langkah itu. Petir berkedip di sekitar tempat Si Hao berdiri, kecemerlangan meluap ke langit. Cahaya pedang meretas dari langit di atas, sementara energi pedang melonjak dari tempat Si Hao berdiri, bergegas ke atas. Bila kehendak surga ingin menebasnya. Sementara itu, kehendak tubuhnya sendiri juga akan menembus kehendak surga. Pemutusan diri adalah jenis proses. Saya mengerti sekarang. Ini hanyalah permulaan. Apalagi yang akan terjadi setelahnya? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Pada saat itu, energi pedang menutupi langit, kilat tak berujung menghilang. Semuanya berakhir dengan tiba-tiba di bawah tatapan tercengang singa emas. Singa emas berpikir bahwa ini akan berlanjut untuk waktu yang lama, bahwa sesuatu yang lebih mengerikan akan terjadi. Namun, pada saat itu, semuanya menjadi diam. Ini adalah kebalikan dari apa yang diantisipasi. Persis seperti yang dikatakan Si Hao, menggunakan tubuh sebagai benih pasti akan sangat sulit. Ini baru permulaan, saat kultivasinya maju, ada lebih banyak hal yang harus diputuskan. Sementara itu, ini hanyalah tanda-tanda pertama. Bintik-bintik cahaya tak berujung muncul, kekacauan utama melonjak dari segala arah. Energi abadi menyebar dari dalam tubuhnya, bunga Dao besar bermekaran. Si Hao menjadi gemerlap seperti seorang Buddha, juga seperti War Immortal, berdiri di tengah cincin surgawi, sangat mempesona. Dia secara resmi memasuki alam pemutus diri, apalagi mengkonsolidasikan segalanya. Dia bahkan bisa maju selangkah lagi kapan saja. Kekuatan besar berputar-putar di dalam tubuhnya. Si Hao memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi segalanya. Ini adalah tempat yang bagus. Tidak peduli seberapa besar pasukan mengelilingiku, aku masih bisa berkultivasi dalam pengasingan di dalam kolam reinkarnasi, menerobos ini. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia membawa singa emas yang tercengang ke dasar danau. Dia sekarang melenyapkan semua pembudidaya hebat yang menjebaknya di sini, dan tidak ada yang tahu dia ada di sini. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk memasuki pengasingan. Pinjam kesempatan ini untuk menjadi lebih kuat. Kali ini, ketika Si Hao tenggelam ke dasar danau, dia merasakan perasaan yang aneh. Dia samar-samar mendengar beberapa jenis suara. Reinkarnasi dimulai, gerbang Dao terbuka lebar. Ini bukan salah persepsi, benar-benar ada suara agung yang ditransmisikan, seolah-olah seseorang sedang membaca dekrit tertinggi. Chapter 1520. Dari mana suara ini berasal? Pada awalnya, itu samar-samar terdengar, tetapi kemudian, itu menjadi megah dan memekakan telinga. Perubahannya sangat mendadak. Kolam reinkarnasi masih memiliki dunia lain di dalamnya? Si Hao berdiri di dasar danau, sangat terkejut, mencari dengan hati-hati. Singa emas benar-benar putus asa dan lesu. Dengan kekuatannya saat ini, itu tidak cukup untuk memasuki dasar danau. Itu semua karena mewarisi garis keturunan biksu kuno sehingga mendapat perlindungan di sini. Namun, saat ini, lukanya sangat serius, sulit untuknya meskipun awalnya selaras dengan tempat ini. Si Hao menghasilkan layar cahaya, memastikan bahwa itu tidak akan mati. Itu di bawah tanah. Si Hao yakin bahwa suara itu datang dari bawah tumpukan tulang di dasar danau. Itu karena menjadi lebih jelas dan lebih jelas, sudah dapat dibedakan, tidak lagi tidak jelas. Ini membuatnya merasa sedikit ragu. Ada tulang kering yang tak terhitung jumlahnya di dasar danau, semuanya ditinggalkan oleh biksu besar setelah mereka meninggal. Mungkinkah dia harus memindahkan mereka ke samping? Ada kerangka emas, diduga ditinggalkan oleh biksu abadi. Pada akhirnya, Si Hao masih mengambil tindakan. Setelah menahan 18 tamparan, dipukul oleh tulang biksu ini, dia tidak merasakan banyak tekanan mental lagi. Singa emas juga dipaksa maju, disuruh menggerakkan tulang-tulang biarawan,
untuk membuka jalan. Seberapa mengerikan akumulasi ini? Si Hao terkejut menemukan bahwa ada lebih banyak tulang biksu bahkan setelah menggali 100 sang, membuat pikirannya terasa agak mati rasa. Pada akhirnya, ketika mereka tiba di kedalaman 108 sang, mereka akhirnya mencapai dasar. Di bawahnya ada gua batu. Ada beberapa gua kuno yang saling berhubungan, banyak dan berdekatan, seolah-olah itu adalah sarang lebah. Tiba-tiba, ada suara yang ditransmisikan dari bawah tanah, menyerupai langkah kaki. Ini sangat mendadak, membuat pikiran si Hao langsung tegang. Gua ini juga memiliki air danau, jadi mengapa ada suara aneh seperti ini? Adapun singa emas, itu juga sangat gugup. Apakah ada makhluk lain di gua bawah tanah ini? Ini adalah suara belenggu, disertai dengan suara rantai besi. Seolah-olah itu terdengar dari kedalaman bawah tanah yang luas, benar-benar mengerikan. Bagaimana bisa seperti ini? Seolah-olah itu terhubung ke dunia bawah. Makhluk menakutkan yang dibatasi berjalan selangkah demi selangkah, akan muncul. Berdiri di depan dan pimpin jalan. Si Hao mendorong singa emas, membuatnya berjalan ke kedalaman gua bawah tanah. Kolam reinkarnasi ini masih memiliki keanehan seperti ini, di luar apa yang diharapkan si Hao. Ada banyak gua bawah tanah, semuanya terhubung bersama. Tiba-tiba, bulu halus singa emas itu berdiri. Semua bulu emasnya berdiri, sepertinya menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Segera setelah itu, si Hao melihat sudut pemandangan gua bawah tanah. Di gua bawah tanah yang gelap, ada sekelompok pasukan yang tidak memiliki semangat, tidak memiliki kekuatan hidup. Tubuh mereka dibelenggu, samar-samar terlihat saat mereka melewati tempat itu. Mayat kuno, atau apakah mereka tentara Yin? Si Hao sangat terguncang di dalam. Atau untuk mengatakan bahwa mereka adalah ksatria undead? Apakah mereka berakhir di tempat misterius, memasuki wilayah pemakaman? Dalam kegelapan, suara belenggu memekakan telinga, rantai logam membawa cahaya emas. Mereka seperti orang mati dari dunia bawah, lewat di sini. Ini terlalu aneh. Si Hao berjaga-jaga, memperhatikan dengan cermat. Sayangnya, gua bawah tanah itu tidak bisa dianggap terbuka. Pasukan menghilang ke kejauhan. Ikuti mereka. Setelah hening sejenak, si Hao berbicara. Dia mendesak singa emas, membuatnya memimpin. Anda gila. Singa emas tidak mau. Menurut pendapatnya, tempat ini terlalu menyeramkan. Jika tidak terhubung ke dunia pemakaman, maka itu mengarah ke dunia bawah. Mengikutinya seperti ini benar-benar mencari kehancuran mereka sendiri. Si Hao hanya memberinya tatapan dingin, segera meninggalkannya tanpa pilihan selain menguatkan dirinya dan maju. Itu karena masih tidak ingin mati, tidak mau jatuh dalam keadaan cemberut. 1 jam kemudian, ekspresi singa emas berubah dari ngeri menjadi mati rasa. Itu karena rasanya benar-benar seperti masuk neraka. Itu melihat banyak pasukan berkeliaran. Makhluk-makhluk ini semua memiliki belenggu pada mereka, bergerak di gua-gua kuno bawah tanah, menuju tempat yang sama. Ini adalah wilayah tentara Yin? Singa emas sangat ketakutan. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, mengikuti di belakangnya. Sepanjang jalan, mereka bahkan mengelilingi beberapa pasukan, menunggu mereka di depan, terus mengamati. Segera setelah itu, dia terkejut. Ini tidak terbayangkan, karena dia melihat binatang purba yang sangat besar, agak familiar. Ini adalah binatang surgawi yang dia lihat di hutan binatang surgawi. Mengapa itu berakhir di sini? Yin Tuo yang hebat? Tepat pada saat ini, singa emas tidak percaya. Itu menatap ke suatu arah, menatap seorang penatua. Itu mengenali salah satu dari mereka, tepatnya seorang kultivator hebat dari orang-orang yang mengepung dan mengejar si Hao. Saat ini, dia berdiri dalam pasukan tentara Yin, tak bernyawa saat dia berjalan ke depan. Si Hao merasa itu agak aneh. Ketika dia melihat ke depan, dia juga mengenali orang itu. Yang disebut Yin Tuo sebelumnya mencoba membunuhnya. Kenapa dia ada di sini? Berdasarkan alasan normal, setelah binatang purba itu meraung, semua makhluk di sini akan meledak berkeping-keping. Tidak mungkin mereka bisa terus ada. Tubuh dan jiwa mereka akan dimusnahkan. Adapun pembudidaya hebat yang terjun ke kolam reinkarnasi, beberapa orang yang cukup beruntung untuk bertahan hidup, mereka semua dikirim oleh si Hao, mayat mereka tidak ada lagi. Ini benar-benar aneh. Si Hao bingung. Saat mereka berjalan, mereka mengenali lebih banyak orang. Pada saat yang sama,
mereka melihat lebih banyak binatang surgawi, semuanya milik hutan kuno di permukaan. Pada akhirnya, di batas gua tanah, Si Hao melihat beberapa pintu batu raksasa. Tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit, total 6. Pasukan itu berkumpul di sini, tidak bergerak sama sekali, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Pada saat itu, Si Hao mengingat kembali suara agung belum lama ini. Tanah reinkarnasi, gerbang Dao telah dibuka. Jangan bilang bahwa itu adalah tempat ini. Ini adalah tempat yang ditunjuk oleh suara itu. Terlepas dari apakah itu dia atau singa emas, mereka berdua mengungkapkan ekspresi terkejut. Apakah ini reinkarnasi? Makhluk-makhluk mati itu akan dikirim ke alam baka? Tiba-tiba, ekspresi Si Hao menjadi kaku. Dia melihat makhluk akrab lainnya di depan gerbang batu, tikus surgawi, makhluk yang mengejarnya ketika dia pertama kali memasuki hutan binatang surgawi. Dia ingat dengan jelas bahwa binatang surgawi ini telah ditembus oleh cabang pohon kuno yang misterius. Pada akhirnya, ia berteriak, melantunkan mantra, mengatakan bahwa ia akan menuju reinkarnasi. Selain itu, Si Hao bahkan melihat bahwa itu sepertinya telah jatuh ke kolam reinkarnasi. Itu datang ke tempat ini. Bagaimana makhluk-makhluk ini datang ke sini? Orang harus memahami bahwa Si Hao selalu berada di atas tulang biksu. Namun makhluk-makhluk ini tampaknya dapat menghindarinya dan singa emas langsung muncul di gua bawah tanah. Jangan bilang bahwa setelah binatang purba meraung, ketika sebagian besar hutan binatang surgawi dihancurkan, banyak binatang surgawi dan beberapa pembudidaya hebat dikirim ke sini secara paksa untuk bereinkarnasi. Ini terlalu tak terbayangkan. Si Hao memikirkan kembali kata-kata tikus surgawi. Setelah dikirim ke kolam reinkarnasi, ia harus sujud, mungkin benar-benar kehilangan identitasnya. Itu karena tikus surgawi sebelumnya mengatakan bahwa semua makhluk hutan binatang surgawi kehilangan akal, itu harus terkait dengan tempat ini. Mereka berada dalam keadaan kebingungan dan ketidaktahuan. Apakah ini reinkarnasi yang diciptakan oleh garis keturunan biksu kuno? Si Hao curiga, pada saat yang sama, ada hawa dingin yang menjalari tubuhnya, tetapi dia juga merasakan kekaguman yang luar biasa. Banyak makhluk mati, sampai-sampai tubuh mereka menghilang, namun mereka muncul lagi di sini. Diduga menunggu reinkarnasi. Ini benar-benar urusan besar. Mungkinkah semua hutan binatang surgawi adalah tempat eksperimen? Si Hao mulai curiga bahwa semua makhluk yang mati di bawah auman binatang dibawa ke sini, mungkin akan melakukan transmigrasi. Tentu saja, dia merasa bahwa apa yang disebut transmigrasi jelas tidak benar-benar hidup kembali, melainkan hanya daging mereka yang muncul kembali. Kesadaran mereka akan kabur, terlebih lagi seperti tentara Buddha yang hanya tahu bagaimana mematuhi perintah. Gerbang Dao terbuka. Suara agung itu terdengar lagi. 6 gerbang batu besar dibuka, bergelombang dengan kekacauan utama, misterius dan menakutkan. Prajuritin ini, mayat mereka dibagi menjadi 6 kelompok. Wajah mereka tanpa ekspresi saat mereka berangkat secara terpisah, berjalan ke 6 gerbang batu. Pada saat yang sama, 6 gerbang batu melepaskan kecemerlangan, disertai dengan kabut. Mereka memberikan perasaan yang sangat kuno. Suara kitab suci bisa didengar, mengirim orang ke alam baka, ke dalam reinkarnasi. Ini benar-benar aneh. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Apakah ini metode biksu kuno? Tiba-tiba, perhatiannya tertarik pada pola di antara 6 gerbang. Itu adalah tulisan suci, serta beberapa diagram ukiran batu yang rumit. Mereka sangat misterius, benar-benar merekam beberapa jenis kemampuan surgawi yang tak tertandingi. Warisan garis keturunan biksu kuno? Si Hao sangat terkejut. Ini jelas tidak sesederhana hanya satu kitab suci, apalagi tidak sedikit sama sekali. Ukiran memenuhi dinding batu, melepaskan aura Dao besar yang menakjubkan. Singa emas juga benar-benar terkejut. Kemudian, ia menatap kitab suci tertentu, sangat asyik dengannya, tidak dapat membebaskan dirinya sendiri. Namun, kitab suci ini semuanya tidak lengkap, kebanyakan hancur, paling banyak merekam setengah yang lebih besar. Sementara itu, Si Hao juga berkonsentrasi pada ukiran batu, dengan sungguh-sungguh mengingatnya. Itu terdiri dari 8 diagram, membentuk jejak magis misterius. Jejak itu sendiri mengeluarkan aura Dao yang dalam dan tak terukur. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, hanya 8 diagram ini. Diagramnya lengkap, tetapi mereka tidak memiliki metode operasi yang sesuai, yang merupakan kitab suci yang paling penting. Si Hao sangat curiga bahwa 8 diagram tampaknya mengandung makna mendalam dari 18 tamparan Buddha kuno. Itu sangat hebat,
makna yang terkandung di dalamnya sangat dalam. Dia sangat terguncang dalam hati. Dia secara pribadi mengalami tamparan 18 Buddha kuno, hal semacam ini sangat berharga. Pada saat yang sama, dia lebih memahami bahwa apa yang disebut 18 tamparan adalah jenis metode serangan yang sangat menakutkan. Untuk memperbesar kelemahan seseorang tanpa henti, seberapa menakutkan metode ini? Diagram aslinya ada di sini. Jika dia bisa sepenuhnya memahaminya, maka itu akan menjadi teknik rahasia ofensif yang menakjubkan. Tiba-tiba, 6 gerbang batu bersinar bersama. Selain itu, diagram ukiran dinding, tulisan suci, dan lainnya juga semuanya bersinar. Efeknya diterapkan pada Shihao dan tubuh singa emas. Kemudian, mereka dikirim ke gerbang batu, jatuh di dalamnya. Apakah mereka dilemparkan ke dalam reinkarnasi, akan dikirim ke alam baka? Mereka berdua ketakutan, tetapi mereka benar-benar tidak punya cara untuk berjuang bebas. Mereka hanya bisa menonton saat mereka dikirim ke kejauhan. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.